Karena kan kalau bukan bahan alami, kita nanti khawatir kalau pas ekspor nanti di-ban oleh di-reject oleh para konsumen di sana. Terutama Uni Eropa kan itu rewel ya. Iya, ketat. Lebih ketat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Inovasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini bertemu dengan saya Lantun Paradita Dewanti dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dalam acara Unpad Innovtalk. Acara ini merupakan persembahan bincang-bincang inovasi dari Periset Universitas Padjadjaran yang dipersembahkan oleh Direktorat Inovasi dan Korporasi Universitas Padjadjaran. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita telah menghadirkan salah satu narasumber Periset Universitas Padjadjaran, Ibu Dr. Rita Rastika. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Neng. Seger sekali saya hari ini. Seger sekali. Saya juga lihat Neng Lantun juga seger banget nih pagi-pagi. Oh iya, setiap hari dong. Oke Ibu, pada kesempatan kali ini Bu Rita ini adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan FPIK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya. Sibuk sekali ya Bu ya, gimana kegiatannya? Lumayan sibuk, apalagi ini kan jelang akhir tahun ya. Banyak sekali capaian-capaian kita yang sedang kita upayakan tercapai begitu ya. Contohnya adalah IKU 1 dan IKU 2, dimana kalau yang lain kita udah bagus, Unpad itu udah bagus, tapi yang IKU 1 dan IKU 2 itu yang mesti dikejar karena itu terkait dengan academic reputation dan employment reputation. Oke, target tahun depan tahun ini. Tahun ini. Iya, udah mau beres nih Bu. Iya, dikejar terus. Dikejar terus. Oke Bu, walaupun sibuk sebagai wakil dekan tentu saja, tapi ada tugas lain ya sebagai periset, Ibu terus tetap menjalankan berbagai kegiatan risetnya. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai riset Ibu sekarang sedang concern ke arah mariculture ya Bu ya. Budidaya laut, Sobat Inovcore. Nah, kegiatan budidaya laut ini tentu saja adalah potensi yang luar biasa dari perairan Indonesia. Budidaya laut yang selama ini budidaya itu concern ke wilayah terestrial ya, budidaya air tawar gitu. Nah, namun pada kesempatan ini Bu Rita sebagai salah satu periset Unpad mulai atau sudah lama juga ya Bu ya, melakukan budidaya laut. Itu latar belakangnya gimana Bu? Ya, jadi tahun 2016 itu saya memutuskan untuk masuk ke riset-riset terkait dengan mariculture atau budidaya laut karena memang budidaya air tawar sudah mendekati jenuh, kemudian namun kebutuhan akan ikan itu baik untuk di dalam negeri maupun ekspor itu terus berkembang, terus meningkat. Oleh sebab itu banyak hal yang memang harus dibereskan gitu di bidang mariculture, dan saya bersama teman-teman baik itu di kampus maupun di organisasi mulai merambah ke budidaya laut. Oke, dalam proses kan budidaya laut ini tentu saja kita melihat peluang pasar ya Bu ya. Betul. Ada komoditas yang perlu dipilih dan strategi budidaya yang harus dikembangkan, harus terus dikembangkan. Nah, bagaimana Ibu dan tim research-nya itu untuk dapat decide nih, oh saya akan memilih komoditas ini, saya memilih komoditas ini sesuai dengan kesesuaian lahan budidaya yang dipilih. Ya, tentu saja itu berawal dari kita melihat bahwa kebutuhan pasar itu terus meningkat, baik itu di dalam negeri maupun ekspor ya. Dan itu kita sesuaikan juga dengan kondisi perairan kita. Sebab itu saya memutuskan budidaya yang layak untuk kita kembangkan itu adalah dengan komoditas kerapu hibrid, kemudian juga kakap putih serta bawal bintang, dan terakhir ini lobster. Itu kalau di restoran itu mahal-mahal banget itu spesies yang tadi Ibu sebutkan ya. Betul. Potensial sekali gitu. Ya. Dan lokasinya itu biasanya di mana Bu saat ini? Se-Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini sebetulnya di berbagai
perairan pantai di seluruh Indonesia itu memang sudah dikembangkan, tapi memang ada beberapa lokasi yang sangat potensial, misalnya di Aceh, Sumatera Barat, kemudian Lampung itu untuk Sumatera ya, untuk di kita Banten juga itu termasuk ya, dan bagian selatan ya, Jawa Barat Selatan itu potensial untuk kita kembangkan dari sisi mariculture-nya ya. Pulau Jawa bagian selatan juga demikian ya, Bali. Kemudian loncat ke Sulawesi ya, ke Sulawesi, kemudian bagian timur Indonesia itu semuanya sekarang pemerintah mengarah ke sana. Oke, jadi sebetulnya dari hampir seluruh wilayah perairan Indonesia sebenarnya potensial ya, tinggal kita bagaimana pintar memilih komoditas yang sesuai. Nah, untuk produk budidaya sendiri ya Bu ya, untuk dapat menghasilkan. Nah tadi kan Ibu sebutkan ada di beberapa wilayah. Nah kalau Ibu sendiri melakukan risetnya itu di mana Bu? Kalau Unpad kami gitu ya dari FPIK, karena memang dulu Pak Gubernur itu mengamanahi kita Unpad itu memiliki PSDKU ya, program studi di luar kampus utama. Dan kita kebagian di Pangandaran. Oleh sebab itu kami pun melakukan kegiatan-kegiatan risetnya di Pangandaran. Ya. Tapi jadi sejauh ini di Pangandaran ya Bu? Di Pangandaran, ya di Pangandaran. Di Pangandaran, oke. Di Pangandaran itu komoditasnya apa Bu, kalau boleh tahu? Ya itu yang tadi saya sebutkan. Jadi berawal dari kerapu cantang. Kerapu cantang berarti udah produksi Bu? Ya, sudah produksi udah panen dan dong? Hasilnya bagus gitu ya. Udah apa tadi? Panen. Oh, sudah berkali-kali kan waktu itu. itu. Rektor. Dengan Pak Rektor, zamannya Pak Tri ya. Kemudian juga kami juga komoditasnya bawal bintang, kakap putih, dan terakhir ini yang baru saja dipanen oleh Ibu Rektor adalah lobster. Lobster, menarik ya kalau kita dengar lobster ya. Seksi banget memang komoditas lobster ini. Tapi kalau misalnya budidaya laut, kenapa akhirnya banyak orang yang sebetulnya belum merambah ke sana itu kan karena challenge-nya banyak sekali ya Bu. Iya betul. Concern riset Ibu untuk apa yang berbeda gitu menjadi strategi atau sebuah kebaruan di dalam budidaya laut ini, apa kira-kira Bu yang tentu saja jadi potensi nih di masa yang akan datang? Iya, jadi saat ini kan biasa kalau orang-orang tuh awalnya tuh coba-coba ya, coba-coba dengan cara-cara tradisional begitu ya, tapi dirasa banyak produksinya kurang baik begitu ya. Akhirnya kan itu menimbulkan suatu pemikiran bahwa ini harus ada campur tangan teknologi. Sebab itu saya dengan teman-teman itu merancang dari mulai pemilihan jenis pakannya gitu ya. Kita kan harus pilih, walaupun katakanlah di suatu tempat itu yang paling banyak adalah pakan alami begitu ya, macam-macam begitu. Tapi ternyata harus dipilih, terutama untuk katakanlah contohnya lobster. Ternyata harus yang memiliki kalsium tinggi. Oh gitu. Kadar kalsiumnya yang tinggi. Kemudian juga yang sifatnya itu mudah dikonsumsi. Jadi jangan yang lincah banyak gerak, itu dia nggak suka. Pengen yang pakan hidup ya. Pakan hidup, tapi jangan yang banyak gerak gitu ya. Nah yang seperti itu kalau nggak diteliti kan nggak ada yang tahu. Ya, kalau nggak ada yang teliti itu nggak ada yang memahami gitu kan. Kemudian juga saya mengembangkan enzim-enzim yang ternyata hasilnya positif untuk pertumbuhan komoditas yang kita pelihara. Enzim gitu ya. apa tuh Bu, kalau boleh? Nah, saya waktu sejak 2016 tuh sudah mulai meneliti enzim papain yang memang berasal dari pepaya muda khususnya. Itu kita harapkan tuh enzim papainnya tuh bisa menggertak semua sistem metabolisme, dan ternyata memang positif. Jadi ada percepatan pertumbuhan ya. Waktu itu kita meneliti untuk kerapu cantang yang biasanya 8 bulan sampai ke 500 graman, ini kita bisa capai hanya 6 bulan saja. 6 bulan udah bisa dipanen. Sudah bisa dipanen dengan ukuran yang pas gitu dan cukup untuk kebutuhan pasar. Oke, gitu. jadi mulai dari kebutuhan pakannya itu memang disiapkan di riset gitu dari awal. Betul. Artinya ada roadmap riset yang disiapkan. Tentu. Kan Bu ya. Iya. Nah itu bagaimana caranya, upayanya agar roadmap riset yang Ibu desain gitu ya, kemudian dapat diwujudkan dalam sebuah riset yang berjalan pada saat ini gitu. Iya.
memang roadmap itu biasanya setelah kita membuat suatu riset yang jangka pendek ya, roadmap jangka pendek, setelah kita melakukan riset itu jadi terbuka gitu ya pemikiran kita. Oh ternyata masih banyak yang harus diteliti kaitannya dengan aspek kesehatan ya. Ternyata kan memang banyak juga parasit, banyak juga penyakit lain gitu ya. Dan itu menimbulkan upaya kita bagaimana cara mengobatinya Ya, dan apalagi menghindarinya. kalau KJA itu kan di open source ya Bu, di laut yang terbuka gitu ya. Betul sekali. Sangat tidak terkontrol gitu kadang-kadang kan. Betul, sangat tidak Lingkungan. terkontrol. Jadi kebetulan kami sudah meneliti di bagian selatan Jawa Barat itu ada 2 jenis ektoparasit khususnya ya. Jadi ada Octolasmis dan ada yang suka nempel tuh tritip. Tritip tuh nempel. Tritip itu nempelnya di KJA-nya ya? Di KJA-nya nempel, di lobsternya juga Oh nempel. gitu. Aduh, jadi si kerapunya si lobsternya juga ngerasa nggak enak gitu ya, terganggu ya. Tidak nyaman ya. ya. Jadi penelitian saya yang terakhir nih, itu saya mencoba beberapa bahan herbal yang bisa membuat si lobster itu lebih kuat. Oh gitu. Lebih kuat, ya. Jadi sekarang arahnya gimana caranya meningkatkan imunitas lobster ya? Betul, imunitas lobster. Oh, itu Dan udah sampai mana Bu? Udah ketemu, kita kan saya coba beberapa herbal ya, dari mulai bawang putih, jadi bukan yang lantun aja yang suka main bawang putih di dapur ya. Di dapur ya. Kalau saya main bawang putih di KJA gitu ya, ada kunyit juga gitu saya coba ya. Ternyata memang ada beberapa bahan Jadi baku. bahan alami ya Bu ya? Bahan alami, karena kan kalau bukan bahan alami, kita nanti khawatir kalau pas ekspor nanti di di-ban di-reject oleh para konsumen di sana. Terutama Uni Eropa kan itu rewel ya. Iya, ketat. Lebih ketat ya. Jadi kita harus hati-hati betul memilih. Kalau pakai antibiotik kan pasti ketahuan itu, pasti nggak boleh masuk gitu kan. Jadi saya coba bahan-bahan herbal. Yang aman gitu untuk dikonsumsi. Insyaallah. Dalam proses riset ini akhirnya Ibu dapat menghasilkan beberapa produk ya Bu ya, yang pada kesempatan ini juga dibawa oleh Ibu ke studio kita. Boleh Bu kira-kira apa ini satu-satu mulai dari ini maggot ya Bu ya? Iya, ini maggot nih. Ini adalah make up ya. Make up itu nama dagangnya. Ini sebetulnya maggot yang berasal dari black soldier fly yang memang dia kompetitif sekali untuk bahan baku pakan ikan. Kalau biasanya bahan baku pakan itu adalah salah satunya yang paling dominan adalah tepung ikan. Nah, ke depan masa depan kita itu adalah justru ke sumbernya adalah maggot. Karena tepung ikan itu makin lama selain makin mahal karena dia import, juga lebih baik kita berikan kita konsumsi si ikan tersebut untuk makanan manusia gitu ya. Nah kalau maggot itu kadar gizinya juga cukup baik, 39% protein kasarnya, dan yang lain-lain juga sudah mengikuti, jadi bagus sekali ya. Kita pun Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sudah membudidaya black soldier fly ini untuk diambil maggotnya. Oh jadi udah budidaya sendiri ya? Sudah budidaya sendiri. Ya. Maggotnya spesies khusus atau maggot apa aja Bu? Iya, jadi ini khusus dari black soldier fly, jadi nyamuk lalat hitam itu loh. Yang emang lebih besar dari lalat biasa. Khusus jadi ya? Khusus ya. Nah ini kadar gizinya bagus sekali. Oke, jadi itu yang diproses menjadi pakan. Ya, pakan nanti sebagai campuran. Oke. Ya, karena proteinnya tinggi ya Bu. Ya. Kita boleh ke komoditas yang lain, ada produk ini yang lain? Ini produk yang sudah jadi, tapi ini masih pilot project, walaupun sudah dipakai, jadi belum saya daftarkan ke KKP dan lain-lain karena masih sudah jalan tapi belum selesai begitu ya. Ini adalah pakan untuk ikan laut ya, yang tadi sudah saya sebutkan, untuk bawal bintang, lobster, kemudian kerapu begitu ya. Ini dicampur dengan enzim tadi yang sudah kita siapkan ini ya. Oh, enzim yang papain dan papain itu ya. Nah, kalau enzimnya saja ini seperti ini, Dek. Nah, ini ya. Ini papain pajajaran, saya beri gambar ini sesuai dengan komoditasnya. Semua komoditas ini bagus, sudah dicoba semua ya. Tapi itu berarti dari mulai tawar ya yang enzim itu? Ya, enggak, payau. Ini payau, ada payau itu ikan bandeng. Kemudian ini nilai salin.
Nilai salin nilai tuh nilai yang nilai itu kan memiliki sifat urehalin, artinya dia toleransinya tinggi sekali di baik di air tawar maupun di air laut ya. Ini semuanya bagus untuk apabila ditambahkan ini dalam pakannya. Oke, jadi si enzim itu dicampur ke pakan. Ya, dicampur ke pakan. Kalau ini Pakannya digabungkan itu sudah. setelah jadi pakan atau campuran pada saat ngadon pakan, gimana Bu itu? Ngadon pakan, kalau ngadon pakan ini, tapi kalau dicampur dengan ikan rucah sebagai makanannya ya ini. Oke. Ya. Jadi dicampur sama pakannya terus langsung dikasih gitu ya? Ya. Oke. Kemudian kalau ini adalah untuk pakan ikan ikan yang ukurannya benih. Ya, ukurannya pun kecil sekali nih. Ya, hanya 1 mili untuk diameternya. juvenil ya Bu ya? Ya, untuk benih. Oh, fry. itu campurannya apa Bu? Ini campuran, enggak ini diberikan langsung. Diberikan langsung bukan sebagai campuran. Jadi buat pakan tunggal aja. Nah, istimewanya apa? Nah, ini keistimewaannya adalah kami sudah mencampurnya dengan herbal tadi. Oke. Ya. Karena kalau pada masa larva ya, pada stadia Fry, awal itu benih. memang fry itu dia memiliki rentang apa ya? Betul, kritis sekali. Kritis ya Bu ya. Gampang mati. Gampang mati. Oke. kita Jadi pakai ini. kalau pakai pakan dengan mengandung herbal gitu jadi meningkatkan SR ya Bu. Betul. Survival rate. Betul. Oke. SR-nya naik. Ya. Oke, Oke. next. Produk Bu ada apa lagi? Ini kalau ini sih bioimun. Ini mengandung terung asam, mengandung bahan baku alami herbal yang sangat baik untuk kesehatan ikan ya. Ini juga kalau ini mengandung herbal yang berbeda tapi kedua-duanya memberikan efek yang sama baiknya gitu. Oke, nah produk-produk ini Bu, apakah sudah bisa diperoleh, bisa didapatkan atau masih dalam proses pengembangan? Kalau yang 2 ini memang sudah mendapatkan izin ya. Ini kan kerjasama kami dengan universitas lain, dengan Mula Warman. Mula Warman, oke. Ya, ini sudah mendapatkan izin, jadi sudah bisa dicari di marketplace. Kemudian juga biasanya sih marketplace sekarang tuh ya lebih populer. Dan yang paling ujung itu Neng, itu adalah limbah sagu. Oke, yang ini ya. Itu limbah sagu itu adalah betul-betul limbah dari ekstrak sagu. Jadi yang sagu warna putihnya sudah dimakan oleh manusia, ini limbahnya. Gitu kan? Ini yang sedang kita teliti sebagai nanti bahan baku campuran pakan. Gitu ya. Oke. Kalau di sini kenapa memilih limbah sagu? Karena memang limbah sagu ini banyak terdapat di Kepri. Ini untuk proyek Kepri sebetulnya. Oke. Jadi untuk kerjasama dengan komunitas yang ada di sana di Kepri, juga dengan Universitas Raja Ali Haji. Oke. Ini kita mau mulai dengan limbah sagu. Untuk budidaya laut juga. Untuk budidaya laut. Karena di sana betul-betul 80% ya laut ya. Jadi di sana berkembang sekali budidaya laut itu. Dan sekarang sudah banyak yang berhasil memproduksi ikan-ikan dalam satuan yang cukup besar, tontonan gitu ya. Tontonan mereka jadi, dan itu langsung diserap karena Batam, Kepri itu merupakan wilayah wisata, kawasan wisata. Jadi kebutuhan untuk ikan laut juga sangat tinggi ya. Belum lagi itu tuh belum mikirin ekspor Singapura loh. Yang ada aja tuh habis diserap oleh lokal. Oleh lokal. Kita belum mikirin ekspor. Jadi kalau pasarnya itu sebenarnya ada gitu ya, tinggal kita pengembangannya seperti apa dan strateginya seperti apa. Ada buku juga ya Bu? Ada buku. Kalau buku ini yang terbaru ini kalau nggak salah ya, ini nih. Mariculture, Prinsip dan Teknis Budidaya Laut. Ini bukunya. Oke. Mangga kalau mau pesan ke Neng Lantun aja. Karena emang belum beredar kemana-mana ya. Maksudnya hanya kalangan tertentu. Oke, itu kolaborasi antara ibu ibu dengan mahasiswa S2. Mahasiswa S2, keren. Jadi melibatkan mahasiswa ya, salah satu kunci keberhasilan dari riset gitu ya. Betul, karena emang harus begitu ya. Betul. Ada apalagi sekarang MBKM. Salah satunya adalah riset bersama, itu bersama dengan mahasiswa. Bersama dengan mahasiswa dan bersama dengan industri. Ya, betul sekali. Kita akan ke kerjasama nih Bu, karena pasti dalam pelaksanaan riset itu tidak akan tidak akan running well apabila tidak ada kerjasama dari para pihak ya Bu, apalagi budidaya laut ini cost-nya itu mahal sekali. Itu gimana Bu? Alhamdulillah sih kerjasama fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan sejauh ini berjalan baik ya, apalagi di bawah kepemimpinan dekan kita yang sekarang Pak Dr. Yudi. Itu kita banyak sekali mendapatkan bantuan terkait dengan KJA ya, keramba jaring apung buatan PT Aquatech. Nah itu Salah satu salah partner. satunya ya, salah satu partner kita. Kemudian juga kita waktu ke Daireka 2 tahun lalu juga itu, tahun lalu juga kita banyak disupport oleh PT Aquatech. Khususnya untuk KJA keramba jaring apung untuk lobster gitu kan. Juga beberapa teman dari Universitas Mula Warman ya, dari teman-teman lain pengusaha keramba jaring apung juga gitu ya. Itu banyak mensupport ke kegiatan-kegiatan riset kita. Oke. Ya. Jadi memang networking itu penting. Jelas. Ya, jadi selain ide penelitiannya juga networkingnya dengan berbagai pihak ya, itu juga sangat support gitu ya terhadap berjalannya penelitian Ibu. Betul Neng. Oke. Perbincangan yang sangat menginspirasi Ibu. Mungkin kita akan tutup saja Ibu, tapi sebelumnya ada pesan nggak dari Ibu untuk riset dan inovasi yang berjalan nih di Universitas Padjadjaran, atau tips-tipsnya nih supaya riset kita itu terus berkembang, itu gimana Bu? Ya tentu saja kalau menurut saya ya riset yang akan berkembang itu apabila risetnya memang belum atau jarang dilakukan oleh orang lain ya. Itu selain kebermanfaatannya tinggi ya, karena memang belum diteliti, dan setelah kita teliti ada hasilnya, kita bisa share ke para komunitas. Juga masih berkembang ya, masih menutupi puzzle-puzzle yang masih kosong gitu ya. Kemudian juga kita harus lihat juga ini riset kita tuh harus sustainable gitu kan. Jangan sampai ada unsur-unsur yang katakanlah merusak tatanan alam atau apa itu. Apalagi sekarang kita kiblatnya SDGs ya Bu ya. Nah itu ya. Kita SDGs nomor 14 kan ya, Life Underwater World, underwater ya. Below water. Below water itu sangat membantu kita untuk mengarahkan riset-riset kita ke arah sana. Iya, harus ecological friendly gitu ya, harus environmentally friendly. Oke. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita panen kerapu dan lobster ya Bu ya. Bangga, silakan. Terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan Ibu. Demikian insight dari salah satu inovator Universitas Padjadjaran, Ibu Dr. Rita Rostika dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, kita akan tutup perbincangan kali ini, Bu, dengan salah satu quotes dari Jacques Yves Cousteau. We must plant the sea and herd its animal using the sea as farmers instead of hunters. That is what civilization is all about. Farming, replacing hunting. Saya Lantun Paradita Dewanti, pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.